Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Bertemu lagi dengan Ustadzah dalam video pembelajaran tematik. Sebelum mulai belajar, berdoa dulu ya. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri, subtema 1, lingkungan rumahku. Nah, tujuan pembelajarannya agar kalian dapat memahami ungkapan petunjuk pada aturan di rumah. Kemudian, kalian juga bisa memahami perilaku taat pada aturan di rumah, memahami bunyi kuat dan bunyi lemah pada lagu, dan yang terakhir, menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi pengurangan dua bilangan tanpa meminjam. Kita mulai dengan lingkungan rumahku. Rumah adalah tempat kita tinggal. Di dalamnya kita hidup bersama keluarga. Kita harus menjaganya agar tetap bersih. Rumah yang bersih membuat kita terhindar dari penyakit. Menjaga kebersihan dan kesehatan rumah adalah salah satu cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Jadi, salah satu ciri orang yang beriman adalah orang yang mencintai kebersihan. Seperti yang terlihat pada gambar ini, coba diperhatikan, semua anggota keluarga terlihat bekerja sama ya membersihkan rumah. Namun ternyata kakak belum tahu cara mengepel lantai yang benar. Maka ibu memberi petunjuk pada kakak cara mengepel lantai. Langkah pertama adalah, siapkan ember, kain pel, dan cairan pembersih lantai. Kemudian langkah kedua, isilah ember dengan air. Tuangkan cairan pembersih secukupnya. Dan yang keempat, masukkan kain pel ke dalam ember. Setelah itu, peras kain pel dan gosokkan kain pel di atas permukaan lantai yang kotor. Nah, jadi yang dimaksud dengan ungkapan petunjuk adalah ungkapan yang digunakan untuk memberitahu cara melakukan sesuatu. Kalau ciri-cirinya apa saja ya? Ciri-cirinya adalah yang pertama, kalimatnya disusun secara urut. Kemudian, menggunakan kalimat perintah halus dan bahasanya jelas dan mudah dipahami. Nah, sekarang apakah kalian juga suka membantu orang tua di rumah? Suka ikut bersih-bersih di rumah? Ya, seperti gambar ini coba diperhatikan. Ini ada Edo, anak yang baik. Dia suka membantu orang tua. Membantu orang tua merupakan salah satu kewajiban anak. Edo juga anak yang selalu mengikuti aturan. Karena mengikuti aturan adalah sikap yang terpuji dan sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Ya. Sekarang Ustadzah mau memberikan contoh tentang beberapa aturan yang bisa kalian taati di rumah, ya. Yang pertama contohnya adalah buang sampah pada tempatnya. Tidak hanya di rumah ya,
Dimanapun kalian berada, saat membuang sampah harus pada tempat sampah, tidak di sembarang tempat. Kemudian, ada juga salah satu contoh aturan adalah sikat gigi sebelum tidur. Agar apa? Agar semua kuman yang ada di dalam mulut bisa hilang. Dan yang ketiga, mencuci tangan sebelum makan, ya, untuk menjaga kebersihan. Ada juga aturan untuk membersihkan kamar tidur setiap hari. Ya, dari mulai selimut yang dilipat, bantal yang ditata rapi, dan kasur yang dibersihkan. Kemudian ada juga mencuci piring selesai makan. Jadi belajar ya, selesai makan piringnya tidak ditinggal begitu saja, tapi kalau bisa dicuci karena kebersihan adalah pangkal dari kesehatan. Nah, setelah tadi kalian mengetahui tentang aturan yang ada di rumah yang harus kalian taati, sekarang waktunya kalian memperhatikan video berikut ini. Nah, anak-anak, kita akan mengenal bunyi kuat dan bunyi lemah. Setiap benda yang bergetar menghasilkan bunyi. Ada bunyi kuat, ada bunyi lemah. Bunyi kuat contohnya bunyi halilintar. Bunyi lemah contohnya bunyi orang berbisik. Bunyi kuat dan bunyi lemah dapat kamu gunakan ketika kamu bernyanyi. Untuk membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah bisa didengarkan lewat suara atau tepuk tangan. Tepukan yang lemah untuk menunjukkan bunyi lemah. Tepukan yang kuat untuk menunjukkan bunyi yang kuat. Anak-anak, coba perhatikan di sini Bu Fitri mempunyai lagu Si Nyamuk Nakal. Ciptaannya Papa T-Bob. Ini bisa kita nyanyikan dengan bunyi kuat dan juga bunyi lemah. Nah, coba anak-anak perhatikan. Tulisan yang berwarna biru dinyanyikan dengan suara lemah. Lalu bagian yang berwarna merah dengan suara yang kuat. Coba Bu, saya yang menyanyikan ya. Ham, ham, 1, 2, 3. Banyak nyamuk di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Banyak semut di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Banyak tikus di rumahmu, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Banyak lalat di rumahmu, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Nyamuk-nyamuk nakal, semut-semut nakal, sukanya menggoda aku. Tikus-tikus nakal, lalat-lalat nakal, sukanya membikin kotor. Wah, suaramu merdu sekali, nyanyianmu juga bagus. Selanjutnya kita akan membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah dengan alat musik ritmis. Bunyi kuat dan bunyi lemah dapat dibuat dengan alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak dapat membunyikan nada-nada. Alat musik ritmis hanya dimainkan sebagai pengiring irama atau pengatur tempo lagu. Contoh alat musik ritmis, yang pertama yaitu drum, yang kedua marakas, lalu tamborin, dan yang keempat adalah triangle. Ini selesai berolahraga, Udin dan teman-temannya bermain musik. Mereka
Mereka memainkan marakas dan rebana. Sambil bermain, mereka belajar membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Winda, bagaimana caranya memainkan alat musik marakas dan rebana? Baiklah, sekarang kita akan belajar cara memainkan marakas dan rebana. Perhatikan ya cara bermainnya. Marakas itu dimainkan dengan cara goyangkan marakas dengan kuat untuk menghasilkan bunyi yang kuat dan goyangkan dengan lemah untuk menghasilkan bunyi yang lemah. Kemudian kalau rebana, pukul rebana bagian tengah dengan kuat untuk menghasilkan bunyi kuat dan pukul rebana bagian pinggir dengan lemah untuk menghasilkan bunyi yang lemah. Jadi kalau marakas dimainkan dengan cara digoyang, sedangkan rebana dimainkan dengan cara dipukul yang. Oke, sudah selesai ya tadi belajar tentang bunyi kuat dan bunyi lemah. Sekarang kita lanjutkan dengan belajar berhitung. Kali ini kita akan belajar berhitung tentang pengurangan. Perhatikan video berikut ini. Kalian, pengurangan ditandai dengan simbol seperti ini. Anak-anak, pengurangan bisa dikerjakan dengan dua cara. Yang pertama adalah pengurangan dengan cara panjang. Yang kedua adalah pengurangan dengan cara pendek. Hari ini Ibu Dayu sangat sibuk. Baru saja selesai acara arisan di rumahnya. Setelah tamu-tamu pulang, Ibu sibuk mencuci piring. Dayu membantu Ibu menyusun piring di rak piring. Dayu menghitung piring yang disusun di rak piring. Saat sedang asyik menghitung, Ibu bertanya kepada Dayu, "Dayu, tadi Ibu menggunakan 35 piring, tapi sebagian piring milik tetangga. Piring kita hanya 24. Coba hitung banyak piring yang Ibu pinjam." "Baik Bu, aku akan mencoba menghitungnya. Piring yang digunakan ada 35, piring Ibu ada 24. Coba tentukan berapa piring pinjaman." Dengan mengurangkan 35 dengan 24 Bu. Benar sekali Dayu. Kita bisa menyelesaikan dengan dua cara ya anak-anak. Yang pertama, kita selesaikan dengan cara bersusun panjang. Coba perhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, uraikan setiap bilangan menurut nilai tempatnya. Yang kedua, kurangi bilangan pada setiap nilai tempatnya. Dan yang terakhir, kalian jumlahkan kembali hasilnya untuk mendapatkan hasil akhir. Coba sekarang kita cari piring pinjaman Ibu dengan cara bersusun panjang ya anak-anak. Pertama, kita harus membuat kalimat matematikanya. Masih ingat yang dikatakan Dayu tadi? Cara mencari piring pinjaman Ibu yaitu dengan mengurangkan 35 dengan 24. Maka kita bisa menulis kalimat matematikanya dengan 35 dikurangi 24 sama dengan titik-titik. Masih ingat langkah pertama pengurangan cara bersusun panjang? Nah, cara yang pertama yaitu kita harus menguraikan setiap bilangan menurut nilai tempatnya. Jadi kita ambil satu bilangan, lalu kita uraikan menurut nilai tempatnya. Jika sudah selesai kita uraikan, kemudian kita ambil lagi bilangan yang satu lagi, letakkan di bawah bilangan yang pertama tadi, kemudian kita uraikan menurut nilai tempatnya juga. Ingat ya anak-anak, meletakkannya harus lurus. Satuan lurus dengan satuan, puluhan lurus dengan puluhan. Nah, jika sudah selesai, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu
kurangi bilangan pada setiap nilai tempat. Nah, anak-anak ingat ya, kita kurangi dari belakang terlebih dahulu, yaitu dari satuan, kemudian puluhan. Nah, ini hasilnya. Langkah 1 dan langkah 2 sudah kita lewati, tinggal langkah 3, yaitu jumlahkan kembali hasilnya untuk mendapatkan hasil akhir. Jadi, kita tambahkan hasil puluhan dan hasil satuannya. 1 puluhan ditambah 1 satuan sama dengan, benar sekali, 11. Jadi jumlah piring yang dipinjam ibu adalah 11 piring. Nah anak-anak, selain menggunakan pengurangan cara bersusun panjang, kita juga bisa menggunakan cara pengurangan bersusun pendek. Pengurangan dengan cara bersusun pendek dirasa lebih cepat daripada pengurangan dengan cara bersusun panjang ya anak-anak. Nah, coba sekarang kita lihat langkah-langkah cara pengurangan bersusun pendek. Yang pertama, bilangan disusun ke bawah. Yang kedua, luruskan bilangan sesuai nilai tempatnya. Yang ketiga, lakukan pengurangan pada setiap nilai tempatnya. Nah, sekarang anak-anak masih ingat kalimat matematika dari Dayu tadi? Kalimat matematikanya yaitu 35 dikurangi 24 sama dengan, nah masih ingat langkah yang pertama yaitu bilangan disusun ke bawah. Jadi kita ambil bilangan pertama, kita taruh atas, kemudian kita ambil bilangan kedua, letakkan di bawah bilangan yang pertama. Langkah yang kedua yaitu luruskan bilangan sesuai nilai tempatnya. Nah anak-anak, kali ini kalian harus teliti ya. Setiap bilangan pasti memiliki nilai tempat. Untuk bilangan ini, dia memiliki nilai tempat puluhan dan nilai tempat satuan. Jadi, satuan lurus dengan satuan, puluhan lurus dengan puluhan. Nah, jika sudah dipastikan lurus, kita langsung ke langkah yang nomor 3, yaitu lakukan pengurangan pada setiap nilai tempatnya. Ingat ya anak-anak, lakukan pengurangan dari yang paling belakang dulu. 5 dikurang 4 yaitu 1. 3 dikurangi 2 yaitu 1. Jadi jawabannya adalah 11. Jadi jumlah piring yang dipinjam ibu adalah 11 piring. Jawabannya sama-sama 11 ya anak-anak. Baik itu dengan menggunakan cara bersusun panjang ataupun dengan cara bersusun pendek. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Untuk hari ini Ustadzah tidak memberikan tugas ya, karena kalian masih harus mengerjakan penilaian harian. Ya, semangat mengerjakan dan semangat belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.